Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini, ba'da zuhur ini, kembali kita melakukan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, yaitu tafaqquh fid din. Yang mana tafaqquh fid din ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan bagi kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya nanti kelak untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, ceramah ini juga atau tausiah ini juga bisa para jamaah saksikan nanti di YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang hendak menyaksikan tausiah ceramah ba'da zuhur di Masjid Raya ini bisa disaksikan melalui channel YouTube dengan channel Masjid Raya Darussalam Samarinda. Silahkan di subscribe nanti di channel tersebut. Adapun hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini adalah hadis ke-37 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-37 ini menerangkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang balasan atau pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hambanya yang hendak melakukan perbuatan baik. Baru berkeinginan saja, nah nanti kalau sudah dilakukan ada ganjarannya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Al-Imam An-Nawawi menukilkan di sini an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam hal yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Azza wa Jal. Apa maksudnya? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan penjelasan Allah ini langsung kepada umatnya. Inilah yang dikenal dengan istilah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah masukkan di dalam Al-Quran, akan tetapi diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya, para ulama menegaskan bahwasanya hadis qudsi ini pembacaannya itu tidak dinilai pahala sebagaimana pembacaan Al-Quran. Nah, kalau orang yang membaca Al-Quran itu kan melantunkannya saja, itu ada pahala tersendiri dari melantunkan bacaan Al-Quran. Adapun nanti hadis qudsi itu melantunkannya tidak di ganjar pahala sebagaimana ganjaran pahala melantunkan Al-Quran itu tidak
Jadi perbedaannya di situ, di antara perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, ini adalah salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati was sayyiat. Innallaha azza wa jalla kataba al hasanati was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahala bagi perbuatan baik dan ganjaran bagi perbuatan buruk. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa-apa saja yang dituliskan sebagai hasanat atau perbuatan baik dan apa-apa saja yang dituliskan sebagai sayyiat atau perbuatan-perbuatan buruk. Qala faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berkeinginan, berkehendak, memiliki niat untuk melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, tetapi belum sempat untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, mungkin berkeinginan ingin sedekah, tapi belum kesampaian karena mungkin uang yang dimilikinya ini akan digunakan untuk keperluan yang lebih penting. Misalnya untuk membayar sekolah anak, tetapi kepengen untuk sedekah. Nah, untuk saat ini karena uangnya hanya cukup untuk membayar SPP anak sekolah dan belum berkesempatan untuk bersedekah, untuk memberikan santunan kepada yatim piatu misalnya, maka keinginan tersebut itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala akan menuliskannya sebagai suatu bentuk perbuatan baik secara sempurna. Jadi nggak dikurangi sedikit pun. Penuh. Jadi dituliskan pahala sedekahnya itu oleh Allah, dituliskan penuh. Satu. Jadi jumlahnya itu satu. Wa in hamma fa'amilaha. Ketika dia berkeinginan dan alhamdulillah dia mampu melaksanakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikannya tersebut sebanyak 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai dilipat gandakan kepada 700 kebaikan. 10 dilipat gandakan lagi jadi 700. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsirah. Bahkan nanti pada kelipat gandaan yang tidak dapat dihitung, tidak terhingga. Dan ini terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga nanti diukur, akan dinilai oleh Allah berdasarkan keikhlasan dirinya itu di dalam melakukan amal soleh tersebut. Jadi nanti ada kalanya amal soleh yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, kelipat gandaannya itu oleh Allah akan dilipat gandakan 10, ada yang dilipat gandakan 100 kali, ada yang dilipat gandakan 100, 200, 300 sampai 700, bahkan lebih dari 700 kelipat gandaannya itu. Ini kewenangan Allah Azza wa Jalla. Nah, kelipat gandaannya ini tadi seperti saya sampaikan dinilai dari pertama ketulusan niatnya, dan yang kedua kebermanfaatannya nanti bagi umat. Tentunya ketika dia melakukan suatu kebaikan yang dapat manfaat dari kebaikan tersebut 1, 2, 3 orang, maka 1, 2, 3 ini nanti menjadi faktor atau penyebab kelipat gandaan pahala bagi orang tersebut. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kebaikan Bapak Ibu sekalian nanti dinikmati oleh 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi setelah Bapak Ibu sekalian itu wafat, maka inilah kebaikan yang disebutkan di dalam hadis yang lain sebagai shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya itu terus mengalir, berlipat ganda terus bahkan setelah kita wafat, kalau kebaikan tersebut masih berlanjut setelah kita wafat nanti. Nah, ini keutamaan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang sudah berniat baik dan kemudian melakukan kebaikan tersebut.
Sebaliknya bagi orang yang kemudian punya niat jahat, dia punya kehendak untuk melakukan perbuatan buruk, maka kelanjutan dari hadis ini, wa in hamma bisayyi'atin, ketika seseorang tersebut berkehendak untuk melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah itu apa? Sayyi'ah itu adalah perbuatan buruk. Falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya. Apa yang didapati oleh orang tersebut? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan bagi orang tersebut. Kalau ditanya, loh, kan dia punya niat buruk, Ustaz, kenapa kok ditulis hasanah? Alhamdulillah, ketika dia punya niat buruk dan tidak jadi melakukannya, ini adalah bentuk pencegahan diri dari perbuatan buruk. Seseorang yang mencegah dirinya dari perbuatan buruk diganjar pahala 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun nanti yang hendak melakukan perbuatan buruk, hendak menggibah orang, hendak mencela orang, menghina orang, tetapi dia tahan lisannya, jangan, ini dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi perbuatan ini, maka Allah akan tulis bagi dirinya itu satu perbuatan baik, karena mencegah diri sendiri dari melakukan perbuatan buruk itu adalah perbuatan baik. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya itu adalah bentuk sedekah. Ini Anda menahan diri, takuffu nafsaka anisyarri, ketika Anda menahan diri dari perbuatan syar, perbuatan buruk, itu adalah sedekah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya 1 kebaikan, ganjaran pahala kebaikan. Wa in hamma biha, ketika seseorang itu dalam keadaan hendak melakukan perbuatan buruk, fa'amilaha, dan dia juga sampai melakukan perbuatan buruk tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah hanya menulis kesalahan bagi dirinya, dosa bagi dirinya itu hanya ditulis 1. Jadi tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan juga para penonton al-musyahid al-kiram yang menyaksikan siaran ini dari channel YouTube. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya hendak melakukan perbuatan baik, Allah tuliskan 1 kebaikan. Ketika sudah dilakukan oleh hambanya, Allah tuliskan kelipat gandaan bagi kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau hambanya baru hendak melakukan perbuatan buruk tetapi tidak jadi melakukannya, Allah tulis 1 pahala. Allah tulis 1 kebaikan bagi dirinya. Kalau terlanjur sudah dia lakukan, misalnya ya, sudah dia lakukan perbuatan buruk tersebut, Allah tidak akan melipat gandakan dosa bagi orang tersebut. Akan tetapi dosanya hanya ditulis 1 saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau perbuatan buruknya ini tidak mengakibatkan keburukan bagi orang lain dan tidak memberikan contoh keburukan bagi orang lain. Kalau, maka dari itu jangan sampai keburukan yang dilakukan itu sudah itu hal buruk bagi dirinya, tetapi memberikan keburukan bagi orang lain. Nah, yang ini ceritanya lain lagi, ada kelipat gandaannya. Ini di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan kelipat gandaan dosa yang dilakukan anaknya Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya. Jadi tidaklah ada peristiwa pembunuhan di muka bumi ini kecuali nanti yang pelaku pertamanya itu juga akan mendapatkan bagian dari dosanya karena dia memberikan contoh yang buruk. Nah, ini
perbuatan buruk yang seperti ini yang kemudian menjadi contoh buruk, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipat gandaan berdasarkan apa? Berdasarkan orang yang mencontoh perbuatan buruk tersebut, wal iyadu billah. Adapun kalau perbuatan buruk tersebut hanya berdampak bagi dirinya sendiri dan ia segera bertaubat, Allah masih menuliskan satu saja dosanya. Kalau dia bertaubat minta ampun, maka Allah akan hapus dosa yang telah ditulis itu. Kalau dia tidak meminta ampun, ya tetap Allah tetapkan tulisan dari dosa tersebut. Ini menunjukkan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, inna rahmati wasi'at ghadabi, bahwasanya apa, rahmatku ini lebih luas daripada kemurkaanku. Maka dari sini kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara upaya kita dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, berdasarkan hadis ini, mari kita bersemangat kembali melakukan kebaikan dan kita bersemangat kembali untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, dalam rangka kita meneladani salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu rahmatnya yang luas, mari kita lebih banyak mengasihi daripada marah untuk membalaskan keburukan orang lain, tetapi banyak-banyak memaafkan, agar Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, seorang suami itu kalau sayangnya dengan istri itu lebih besar daripada marahnya. Kalau jengkel sama istri itu nggak akan marah-marah. Kenapa? Karena sayangnya itu lebih besar, lebih luas daripada amarahnya. Tetapi kalau misalnya kasih sayangnya itu kecil terhadap istrinya, nanti istrinya salah sedikit, marahnya nanti bisa berlipat-lipat, wal iyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang demikian, yang sayangnya itu lebih kecil daripada rasa marahnya. Hendaknya kita berupaya untuk memberikan rasa sayang, rasa kasih kita ini lebih besar, sehingga marahnya kita ini lebih kecil. Marahnya kita ini lebih kecil dengan banyak-banyak memberi maaf. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan mendapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak akan mendapatkan amarah Allah Azza wa Jal dengan apa yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dan para musyahid dari channel YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda dimanapun berada, kiranya ini yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebagai hamba yang mendapatkan rahmat Allah dan terlindungi dari amarah Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kasih sayangnya itu lebih luas daripada amarahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tunzila lana ya Allah barakatan min indika. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi ilmina warzuqna amalan salihan mutaqabbala ya
حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا بما تحبه وترضاه اللهم وفقنا في العمل بما تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبنا إيمانا دائما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن ترحم به واجعلنا من الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك الصالحين الذي ترحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين